Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wa qabila man asahu idza taba an irtikabil asam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala madhi zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah 'anil jismiyati wal jihad wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, fa ya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qa'il fi kitabihi bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, wabil khusus kepada diri khatib secara pribadi, untuk dapat selalu berusaha menjadi pribadi yang takwa, baik takwa secara pribadi maupun takwa secara sosial. Sebab takwa tidak hanya ditentukan oleh hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan baik kita dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan bahwa orang-orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling bertakwa. Namun Rasulullah SAW juga sampaikan dan mengingatkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadirin kaum muslimin sekalian, sudah semestinya kita menyadari bahwa kehidupan dunia sangatlah sementara, karena kita semua pada saatnya nanti akan dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan hidup yang abadi di akhirat nanti. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan kebaikan di dunia pun kebaikan di akhirat kelak. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Dalam banyak ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala melukiskan kehidupan dunia dengan perumpamaan yang rendah, sebagaimana permisalan yang disebutkan dalam surah Al-Hadi ayat 20. Allah berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan bagimu. Ia adalah perhiasan di mana kalian kerap kali bermegah-megahan serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Perumpamaan dunia seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Meskipun penggambaran dunia begitu rendah, bukan maksudnya untuk meremehkan sama sekali kehidupan dunia ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan sebuah peringatan agar manusia tidak menyangkutkan hatinya kepada kenikmatan yang sifatnya sementara. Pada ayat tersebut sekaligus digambarkan tentang kenikmatan hidup yang akan didapatkan di alam akhirat kelak bagi orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia. Ia mengisyaratkan bahwa tujuan kehidupan seorang muslim tidaklah hanya berorientasi kepada akhirat semata, namun mestilah ada keseimbangan pandangan baik terhadap keduniaan maupun untuk kehidupan akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan di negeri akhirat,
namun janganlah kamu lupa dan melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan yang ada di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak hanya memberikan tuntunan kepada umatnya dalam segi ibadah saja, melainkan juga mengatur umatnya dalam meraih kebahagiaan di dunia. Islam mendorong umatnya untuk bekerja, hidup dalam kemuliaan, dan tidak menjadi beban orang lain. Islam mendorong kita untuk menjaga iffah kita, yaitu memelihara kehormatan diri dari segala hal yang merendahkan, merusak dan menjatuhkan harga diri tersebut. Islam juga memberi kebebasan dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan setiap orang. Namun Islam mengatur batasan-batasan, meletakkan prinsip-prinsip, dan menetapkan nilai-nilai yang harus dijaga oleh seorang muslim agar aktivitas bekerjanya benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberi keuntungan berlipat di dunia dan juga di akhirat. Al-Imam Al-Ghazali, salah seorang peletak dasar pemikiran tasawuf, secara eksplisit menyatakan bahwa bekerja dan mencari nafkah adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Hal itu ia tuangkan dalam bab tersendiri dalam bukunya Ihya Ulumuddin dengan judul Babul Kasbi wal Hasu Alaihi, bab pentingnya usaha dan dorongan terhadap hal tersebut. Dalam bab ini Al-Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa manusia terbagi menjadi 3 kriteria. Pertama, ada yang disibukkan dengan dunianya, kedua disibukkan dengan akhiratnya, dan yang ketiga disibukkan oleh kedua-duanya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kriteria yang terakhir inilah yang semestinya diraih dan merupakan contoh dari manusia ideal. Dalam bab ini Al-Imam Al-Ghazali juga menjelaskan tentang berbagai bentuk pekerjaan, termasuk di dalamnya masalah industri serta etika-etika dalam bekerja. Al-Imam Al-Ghazali kemudian mengutip banyak ayat yang berhubungan dengan membangun etos kerja tersebut. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki yang Allah berikan yang berupa hasil dari perniagaan yang Allah telah berikan kepadamu. Kewajiban manusia adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keutamaan mencari nafkah ini ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kembali dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali. Minal dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa al-hammu fi talabil ma'isyati. Di antara dosa ada dosa-dosa yang tidak ada penebusannya atau tidak ada pengampunannya kecuali dengan kesusahan dalam bekerja mencari penghidupan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda, la an yahtiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'hu. Kalau seandainya salah seorang dari kalian memanggul kayu bakar di punggungnya, itu lebih baik baginya dibandingkan meminta-minta kepada manusia, baik diberi ataupun tidak diberi. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjabat tangan dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya soal tangan Mu'adz yang begitu kasar. Setelah dijawab bahwa itu akibat setiap hari Sayyidina Mu'adz memakai tangannya untuk bekerja, dan bekerjanya itu diniatkan untuk keluarganya dan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memuji tangan Mu'adz secara seraya berkata, tangan seperti inilah yang dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Hadirin sekalian, dalam ajaran Islam terdapat suatu konsep yang sangat penting bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan, yaitu konsep keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.
Umat Islam diajarkan untuk tidak berlebihan dalam segala hal, melainkan mencari keseimbangan yang sesuai dengan ajaran agama. Pentingnya kehidupan dunia ditekankan sebagai suatu panggilan untuk bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Ini adalah tindakan yang wajib bagi setiap muslim yang ingin meraih sukses dalam kehidupan dunia. Namun setelah segala usaha keras dilakukan, umat Islam diajarkan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima keputusannya. Sikap tawakal, yaitu meletakkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah hal yang sangat penting dalam menghadapi hasil dari usaha kita tersebut. Kehidupan akhirat juga memiliki tempat yang sangat penting dalam ajaran Islam. Untuk meraih keberhasilan dalam kehidupan akhirat, manusia harus meningkatkan spiritualitasnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai agama. Hal ini akan membawa ketenangan jiwa dan kebahagiaan sejati. Tentunya hasil akhir dari usaha manusia akan selalu bergantung pada keputusan Allah. Jika hasilnya sesuai dengan usaha keras dan doa, maka itu adalah kesuksesan yang harus disyukuri. Namun jika keputusan Allah tidak sesuai dengan harapan, umat Islam diajarkan untuk bersabar dan tabah menghadapinya. Sikap ini mencerminkan keyakinan dalam qada dan qadar, yaitu ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu keyakinan ini akan membawa ketenangan dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Hadirin sekalian, dengan menjadikan konsep ini sebagai pegangan hidup, umat muslim dapat mencapai keseimbangan dan ketenangan dalam menjalani kehidupannya. Mereka tidak akan sombong saat sukses dan tidak akan putus asa saat menghadapi kegagalan. Sikap syukur dalam kesuksesan dan sabar dalam kegagalan akan membawa ketenangan, ketentraman, dan akhirnya kebahagiaan hidup yang sejati, yang sesuai dengan pandangan ajaran Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amara wa antahu 'amma naha wa 'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته بكرسي وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا لا تؤاخذنا يا الله إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
أكبر أشهد أن لا